Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Masih dalam seri belajar pajak, kali ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai yang berkaitan dengan nomor seri faktur pajak. Ikuti terus video kami sampai akhir dan jangan lupa subscribe agar Anda mendapat notifikasi setiap kami mengupload video-video pajak terbaru. Ya, pelajaran kita untuk kali ini adalah mengenal nomor seri faktur pajak. Mungkin teman-teman pernah melihat faktur pajak seperti ini. Ini adalah contoh faktur pajak. Dan nomor seri faktur pajak adalah yang ada di atas, di bawah tulisan faktur pajak. Di sana tertulis kode dan nomor seri faktur pajak. Kalau kita perhatikan nomor seri faktur pajak, susunannya adalah seperti ini ya. Yang kami tampilkan ini adalah hanya sebagai contoh saja, dan teman-teman bisa perhatikan struktur penulisan nomor seri faktur pajak. Ya, kalau kita lihat nomor seri faktur pajak ini adalah nomornya adalah 01102199999999. Nah, itu adalah contoh penulisan nomor seri faktur pajak ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita bahas 01. Jadi 01 yang dikotakin ini, 01 itu adalah kode transaksi. Jadi seperti kita ketahui bahwa kode transaksi itu ada berbagai macam ya. Jadi di saat kita buat faktur pajak, pilihan kode transaksi itu ada berbagai macam. Di antaranya adalah 01, yaitu penjualan atau penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak swasta ke swasta. Artinya misalnya ada perusahaan A menjual barang ke perusahaan B, maka yang dia pilih adalah kode transaksinya adalah 01. Kemudian ada juga 02, yaitu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan swasta ke bendahara pemerintah. Misalnya ada perusahaan A memperbaiki gedung Pemda ataupun kementerian, maka dia harus membuat kode transaksinya adalah 02. Kemudian ada juga kode transaksi itu 03, yaitu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan swasta atau penyerahan barang atau jasa dari swasta ke pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah. Misalnya ini adalah transaksi ke BUMN, misalnya ada kita perusahaan swasta membeli atau menjual barang ke BUMN, maka kode transaksinya adalah 03. Tapi tidak semua transaksi yang ke BUMN memakai kode 03 ya. Itu hanya berlaku untuk penyerahan yang besarnya 10 juta ke atas termasuk PPN. Jadi harga jual sama PPN, kalau nilainya udah di atas 10 juta maka dia akan memakai kode 03. Tapi kalau di bawah 10 juta, transaksi ke BUMN tetap menggunakan kode 01. Masih ada beberapa kode transaksi lainnya ya, tapi yang paling sering dipakai itu adalah 01, 02, dan 03. Selanjutnya kita ke angka 0. Kan tadi kita sudah membahas 01, kemudian di situ ada angka 0. Kalau kita lihat tanda panahnya itu adalah kode status. Jadi 0 itu adalah kode statusnya. Ya, kode status di sini maksudnya adalah apabila kita membuat faktur pajak, maka itu statusnya adalah 0. Artinya normal, tidak ada kesalahan. Tapi apabila ternyata ada kesalahan nilainya, kemudian kita ganti, maka itu akan menjadi faktur pajak pengganti dan kodenya adalah menjadi 1. Jadi kalau tadinya 010, sekarang setelah kita buat faktur pajak pengganti karena ada kesalahan, maka kode statusnya menjadi 011. Artinya 0 tadi menjadi 1. Jadi ada perubahan. Jadi 0 itu normal, kemudian 1 itu adalah faktur pajak pengganti. Selanjutnya kita masuk ke angka 21. Ini adalah
tahun berjalan ya. Jadi kalau faktur pajak tahun 2021 yang diterbitkan tahun 2021, maka di sini angkanya adalah 21. Kalau tahun 2020 maka di sini adalah 20. Itu untuk tahun berjalan ya. Itu sangat mudah dipahami. Sekarang kita lanjut ke angka 999, ini ada 8 ya. Jadi ini adalah nomor seri faktur pajak. Untuk contoh ini saya tuliskan 999 sampai 8 kali. Tapi kalau untuk yang sebenarnya di sini adalah berbeda-beda ya. Jadi tergantung permintaan kita ke nomor seri faktur pajak. Tergantung yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi ini hanya contoh. Tapi nomor seri faktur pajak itu harus ada 8. Jadi nomor seri faktur pajak itu harus ada 8 digit. Oke, jika kita sudah mengetahui atau mengenal nomor seri faktur pajak itu, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara memperoleh nomor seri faktur pajak? Apakah semua orang atau pengusaha ataupun yang berjualan bisa menerbitkan faktur pajak? Jawabannya adalah tidak, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak jika dia mau menerbitkan faktur pajak. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila dia mau menerbitkan faktur pajak. Syarat yang pertama adalah wajib pajak sudah harus PKP. Apakah PKP itu? PKP adalah pengusaha kena pajak. Untuk bisa mendaftar jadi PKP, seseorang harus memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam setahun. Misalnya sebuah CP omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, maka dia sudah harus wajib PKP. Syarat yang kedua adalah sudah memiliki sertifikat elektronik. Apakah sertifikat elektronik itu? Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak harus mengajukan atau membuat permohonan agar diterbitkan sertifikat elektronik. Dan salah satu fungsi sertifikat elektronik ini adalah agar wajib pajak bisa menerbitkan ataupun meminta nomor seri faktur pajak. Kemudian adalah sudah menginstal aplikasi e-faktur di laptop atau komputer. Jadi setelah PKP lalu sudah meminta sertifikat elektronik, maka langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasi e-faktur di laptop atau komputer. Itu adalah langkahnya, dan e-faktur atau aplikasi e-faktur harus kita install di laptop agar kita bisa menerbitkan faktur pajak. Dan yang keempat adalah wajib pajak harus mengajukan permohonan nomor seri faktur pajak. Jadi kita harus mengajukan permohonan nomor seri faktur pajak agar perusahaan kita ataupun orang pribadi diberikan jatah nomor seri faktur pajak dari kantor pajak. Demikian untuk pengenalan nomor seri faktur pajak. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.